mau menyempatkan diri hadir di PD kali ini. Mari kita lambaikan tangan, kita sapa semua Bapak Ibu yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Malam Pak Gatot. Halo. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Kita semua bersyukur bahwa kita bisa hadir di sini walaupun dengan apapun kondisi kita. Dan kita mau bergembira, bersukaria karena Tuhan Yesus telah hadir di sini. Kita bersuka dalam Tuhan, karena penghiburan kita hanya dari Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dan menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Berikan senyuman yang manis bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersoraklah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Esok bersuka. Lusa bersuka. Bersuka citalah. Tepuk tangan untuk Bapak, Ibu, dan Tuhan Yesus yang telah hadir di persekutuan doa ini. Luar biasa Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dan kami mau memulai persekutuan doa kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mempertemukan kami kembali di persekutuan doa hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu untuk acara PD ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami atas segala pemeliharaan-Mu.
bahwa kami ada karena anugerah-Mu. Kami bisa tetap bernafas, tetap bisa menyapa saudara-saudari kami, semua karena anugerah-Mu. Dan kami Tuhan, mau mengucapkan syukur kami ke dalam tangan-Mu, karena kami ada, sebab anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucapkan syukur bagi-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu. Engkau Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau menempatkan pada perlindungan-Mu.
ucapkan syukur kami padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kelimpahan rahmat-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mohon, terimalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di sini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala perkara, atas segala peristiwa yang boleh kami alami, karena Engkau selalu hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kita, hati kami penuh dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Dan kami ingin mengagungkan nama Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang maha besar, Tuhan kami yang maha hebat. Dan kami mau menaikkan syukur kami karena hanya Tuhan yang maha besar, hanya Tuhan yang maha hebat. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemudahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang kuasa, Engkau penolong kami dan penyembuh kami. Dan kami memenaikkan pujian dan mengatakan Engkau yang maha besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus
Kami mau lebih dahsyat untuk memuji Tuhan dan mengatakan Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Dan kami mau mengatakan dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, bahwa hanya Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami mau terus bersorak dan mengatakan Allahku dahsyat, Dia berkuasa, dan seluruh bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami mau bersorak terus dan mengatakan bahwa Allah kami dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan, Engkau telah memulihkan kami, telah menebus kami. Hanya pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kini Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk sujud dan menyembah Engkau. Karena Engkau telah memberikan roh penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Dan kami mohon Tuhan, agar Engkau menjamah kami pribadi demi pribadi, di tempat kami masing-masing. Dan kami mohon Tuhan jamahan tangan-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
Yesus Tuhan ditinggikan, muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mengucapkan syukur bagi-Mu. Haleluya. Ya Rarasere, Ya Ramarara, Ya Rasarara, Ya Ramarara, Ya Rasere. Ya rara, ya rara, ya rara,
masalah kami pribadi demi pribadi, Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan. Kami mohon berkatilah hamba-Mu, Bapak Gunawan, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan firman, dan berikanlah kami juga roh hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengerti dan memahami setiap pewartaan yang hendak diberikan. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silahkan ke Bapak Gunawan untuk menyampaikan pewartaannya. Terima kasih. Izin share screen ya, Bu. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Mohon maaf, suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya. Mohon nanti kalau misalnya suaranya agak melemah, tolong saya di info ya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Shalom. Apa kabar semuanya? Shalom. Shalom, baik, Pak. Puji Tuhan. Kok kelihatannya lemes begini? Semangat. Semangat. Betul. Begitu. Kalau tadi waktu awal tadi omong-omong begitu, Bu Rosa kelihatannya baru sembuh ya, Bu ya. Ya. Saya tadi sebetulnya dalam hati saya mikir, untung kemarin Bu Febi ngomong ke saya, Pak ini online. Padahal saya udah bilang kenapa nggak offline, Bu? Begitu. Dengan penuh PD-nya saya bilang, kenapa nggak offline, Bu? Iya, Pak, belum soalnya. Dalam hati saya mikir, puji Tuhan, untung ini acaranya online. Coba kalau offline. Wassalam. Karena saya sebetulnya saat ini malam ini saya masih dalam rangka isoman, Bu. Jadi mohon maaf kalau suara masih agak-agak sember, masih kurang enak kedengarannya gitu. Karena tapi jelas, Pak. Papa jelas, semangat ya. terus. Terima kasih kalau begitu. Jumat kemarin yang paling parah sebetulnya, Bu. Begitu. Cuman saya pikir, saya juga udah cuman berdoa aja, Tuhan, Rabu saya tugas. Tapi tentunya Engkau pasti juga akan menyertai. Engkau tidak pengen anakmu malu. Jadi karena ini acaramu, Tuhan. Jadi bimbing kami. Puji Tuhan. Kalau mulai dari hari Senin semalam, setelah Selasa udah mulai oke. Rabu ini sip. Jadi saya bisa tampil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waktu Tuhan ya, Pak ya. Betul. Semua kalau saya ingat-ingat semuanya kalau pas pewartaan rasanya memang semuanya kadang di luar nalar. Seperti sedikit cerita, mohon maaf ini cerita sedikit awal aja. Kesaksian waktu kemarin saya bawain di Harapan Indah juga begitu. Seminggu sebelumnya itu selama seminggu saya itu cekuan, Bu. Cekuan itu bukan cuma 1 jam 2 jam, tapi saya cekuan itu 2 hari. Masih hari ketiga. Oh ya, bayangin aja kalau cekuan 2 hari 3 hari. Iya. Kayak apa di sini di dada semuanya rasanya udah sakit semua. Aduh, saya pikir Tuhan gimana ini, ntar gue tugas Tuhan di Harapan Indah begitu. Ya udah sembuh. Kemudian pas hari hanya sebelum berangkat ke Harapan Indah saya masih cekuan. Saya sampai bekal apa itu namanya teh manis hangat karena untuk jaga-jaga. Sampai sana masih cekuan. Saya bilang, Tuhan ini kalau cekuan nanti terus gimana caranya ya Tuhan ya? Gue ngasih acaranya, gue bicaranya. Nah, begitu. Saya sampai minta kemudian air apa tuh namanya teh manis hangat. Karena katanya dengan minum hangat dan gula bisa ngurangin. Nah, semua acara sebetulnya sudah saya lakukan. Pas pada acaranya, pas giliran saya harus maju, saya udah ngomong sama mereka. Mohon maaf nanti kalau tiba-tiba di tengah-tengah saya harus cekuan ya. Karena saya sebetulnya ini udah hari ketiga saya cekuan begitu. Puji Tuhan.
sepanjang acara free, bebas ceguan. Begitu selesai, saya bilang selamat malam, terima kasih, shalom. Mulai lagi. Tapi untung cuma sebentar pulang, saya udah mulai malam itu saya udah bebas ceguan. Ya, baik Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan bahwa malam ini kita bisa berkumpul bersama. Betulnya harapan saya next pertemuan kita udah bisa bertemu bertatap muka secara offline ya, karena sebetulnya ada kerinduan. Karena kalau dipikir rasanya udah tahunan ya saya nggak ketemu teman-teman di Kalvari. Mungkin paling nggak berarti 3 tahun selama pandemi kita nggak ketemu. Ya, begitu, jadi mungkin bisa 4 tahunan kita nggak ketemu. Jadi ada kerinduan untuk kita bisa bertemu. Tapi ya pasti kalau misa udah offline ya Bu ya. Sudah. Ya, karena itu kerinduan kita supaya kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus dalam komuni suci. Itu yang sangat kita rindukan. Meskipun kemarin juga waktu misa novena Roh Kudus kami offline. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih. Yuk, malam ini kita coba belajar bersama-sama. Saya memberikan tema renungan malam hari ini selumbar atau balok. Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya pasti kurang lebih sudah punya gambaran ini tentang apa. Ya, karena tema perikopnya adalah tentang penghakiman. Ya, jadi kenapa saya angkat tema ini? Karena saya lihat banyak sekali, terutama hal judgment atau penghakiman ini kadang tanpa sadar kita lakukan. Mungkin kalaupun malam ini mungkin kita bisa coba berefleksi. Sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, kita tadi ngelakuin judgment nggak? Atau kita ngelakuin penghakiman nggak kepada teman-teman kita, kepada saudara, kepada mungkin bahkan orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak, atau mungkin pada pasangan hidup kita, kepada mbak di rumah, atau siapapun juga. Coba kita berenung sebentar. Sepanjang hari ini apa yang sudah kita lakukan? Nah, Bapak yang terkasih. Kok nggak bisa ini ya? Ya, Bapak yang terkasih. Gambar ini mungkin sering kita Bapak Ibu lihat. Pertanyaannya sekarang, kita lebih sering kita jadi yang di tengah, yang ditunjuk, ataukah kita lebih sering kita yang justru yang menunjuk? Monggo. Siapa yang mengatakan, wah pasti lebih sering yang di tengah Pak? Saya katakan. Atau bahkan kita justru yang sering kita menunjukkan jari-jari kita. Padahal ingat kalau kita menunjuk, 1 jari menunjuk, 4 jari menunjuk. Nah persoalannya sekarang adalah bagaimana perasaannya kalau kita jadi yang tertuduh seperti ini? Apa yang kita rasakan? Pernahkah kita mikir bahwa seberapa parah atau seberapa hancur perasaan orang yang kita tuduh seperti itu? Kita lakukan penghakiman. Pasti saya yakin, makanya tadi di awal saya bilang, yuk coba dari pagi hingga malam hari ini, apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini? Berapa kali? Semoga sih enggak ya, semoga enggak. Ya, saya yakin teman-teman di Kalvari rasanya enggak pernah melakukan penghakiman atau nunjuk seperti ini. Tapi andikan itu terjadi, yuk malam hari ini coba kita merenung atas untuk bacaan hari pada malam hari ini. Ya, saya ambil dari Matius. Bacaannya saya ambil dari Matius. Karena bacanya enggak terlalu banyak, saya bacakan aja ya. Atau kita baca sama-sama, boleh. Tapi biasanya nanti kalau baca sama-sama kadang suaranya jadi nggak beraturan. Saya izin bacakan aja ya. Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, coba kita cermatin bab ini. Ayat pertama dibuka dengan kata perintah. Janganlah kamu menghakimi. Jadi ini rasanya pesan Tuhan yang nggak main-main. Dan pesan ini ditutup dengan, hai orang munafik, teguran. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Awal dibuka Tuhan dengan kata perintah yang tegas, dan terakhir ditutup Tuhan dengan teguran, hai orang munafik. Kalau dibilang hai orang munafik, mungkin kita perlu koreksi diri. Yang dimaksud ini siapa sih yang Tuhan maksudkan? Biasanya kalau seperti ini kita bisa menggantikan bahwa hai orang munafik. Orang di sini bisa jadi hai Gunawan yang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Keluarkan Dun balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita bisa menggantinya dengan nama-nama kita. Karena itu teguran untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu terkasih, 3 poin yang saya pengen supaya kita bisa menjadi koreksi atau bisa menjadi bahan permenungan kita malam hari ini. Nanti saat kita bersaat teduh bersama dengan Tuhan, coba tadi diingat-ingat lagi 3 poin ini. Pertama, bagaimana rasanya dihakimi dan menghakimi orang lain? Kalau ditanya bagaimana rasanya dihakimi dan menghakimi orang lain, pasti akan banyak ngomong kalau misalnya menghakimi orang lain, wah kalau aku udah bisa menghakimi itu rasanya gagahnya minta ampun. Ini lo gua bisa nunjukin lu semua kesalahan kamu, kesalahan segala semuanya. Ya. Tapi pernahkah kita mikir bagaimana perasaan orang yang dihakimi itu? Mungkin kita pun pernah suatu ketika kita jadi yang tertuduh semacam itu, yang berada di tengah, yang ditunjuk banyak orang. Mungkin dengan atasan kita, dengan orang terdekat kita, dengan suami istri kita, dengan anak-anak, atau mungkin dengan teman-teman kita pernah merasa dihakimi. Coba, apa perasaannya semacam itu? Semacam tertuduh. Perasaannya pasti, wow, amburadul perasaannya pasti. Ya, di perasaan yang jadi orang yang jangkalah, sedihlah, dan segala macamnya. Apalagi yang melakukan penghakiman adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih, orang-orang terdekat kita. Wih, seperti apa rasanya kalau semacam itu? Ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, kemudian poin yang kedua, apa yang menyebabkan kita untuk lebih cenderung menghakimi orang lain? Kemudian poin yang ketiga, apa komitmen kita agar tidak suka menghakimi orang lain? Ya, itu 3 poin yang mungkin bisa menjadi bahan permenungan kita malam hari ini dalam saat teduh nanti pada malam hari ini. Nah, Bapak yang terkasih, menghakimi itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengadili atau berlaku sebagai hakim terhadap sesama manusia. Menghakimi atau memutuskan seseorang bersalah benar adalah tugas yang mulia, harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Tapi Yesus melarang murid-muridnya. Kan tadi dikatakan, janganlah kamu menghakimi. Kenapa? Seperti cara orang Yahudi menghakimi. Karena apa? Caranya yang dipakai tidak adil. Dalam artian bahwa kalau ngomong nggak adil itu berarti enak di kita, nggak enak di dia yang dihakimi. Begitu. Jadi karena kita nggak bisa berlaku fair, nggak bisa kita berlaku adil. Karena mencela kesalahan orang lain dan mengabaikan kesalahan kita sendiri. Kita mungkin menutupi kesalahan kita sendiri dengan cara kita menghakimi orang lain. Ya, karena mencela kesalahan orang lain dan menghakimi, makanya kita dikatakan Tuhan di ayat yang kelima, munafik. Hai kamu orang munafik. Kita tahu kalau itu kan peribahasanya seperti kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata gak tampak. Orang kesalahannya kitanya gedenya minta ampun di depan mata gak kelihatan, tapi kalau kita ngelihat kesalahan orang lain sedikit kecil apapun kesalahan itu akan tampak. Ya. Saya ingat kalau misalnya dalam meeting
dalam meeting, misalnya di meeting di kantor begitu. Ada orang-orang yang memang tanda kutip arogan ya, memang ya. Jadi begitu senangnya dia kalau bisa menemukan kesalahan orang lain dan menunjuk ini loh kesalahanmu. Ya, kalau udah begitu rasanya bangganya minta ampun, gua nih udah bisa nunjukin kesalahan lu. Ya, saya pun juga ingat kalau saya dengan anak-anak waktu mereka masih kecil dulu ya. Kadang kalau mereka berbuat kesalahan segala macam, mereka minta maaf. Apa yang saya lakukan dan apa saya katakan kepada mereka? Oke, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya, oke. Tapi maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Buset. Kalau saya lihat ingat-ingat kata-kata itu, waduh, kok rasanya kayaknya itu, aduh, begitu. Ya, nah, munafik gagal melihat dirinya secara jujur dan benar, tidak ingin orang kembali pada Allah. Nah, kenapa alasan Yesus melarang muridnya menghakimi? Karena penghakiman itu berbahaya karena kita tidak cakap. Karena tidak cakapnya karena apa? Kita nggak berlaku fair. Ya, kita tidak menempatkan diri kita secara fair, secara benar, secara imbang ditampilkan. Sampai mati begitu. Ya. Lah, tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak menjawab apa-apa. Karena sebetulnya kalau dilihat ini antara Yesus dengan orang-orang Farisi, ya ahli-ahli Taurat, ini kan kelihatannya kayak air sama minyak, kayak Tom and Jerry aja kan. Kalau orang Chinese bilang ciong lah begitu. Gak pernah akur, gak pernah. Sang satu selalu mengintip terus apa kesalahan Yesus. Ini juga sama sebetulnya. Ini bukan aduh, ada yang bocor ya? Mohon maaf, sorry, ada yang bocor ya? Iya Pak, tadi ada yang bocor. Ya, Tadi. sorry. Baik. Yuk, saya lanjutkan. Jadi, apa itu namanya? Seperti Tom and Jerry. Jadi yang satu selalu mengincar. Ini pun juga mereka menghadapkan perempuan ini kepada Yesus juga sebetulnya bukan karena untuk apa, untuk mencari kelemahan Yesus gitu loh, untuk menguji Yesus gitu loh. Ya, pertanyaannya, kalau dibilang perempuan ini zina, kenapa yang dihadapkan cuma perempuannya doang? Mana yang cowoknya? Kenapa yang cowoknya nggak dihadapkan? Emang dia bisa zina kalau hanya sendirian, kalau nggak ada cowoknya? Ya, tapi itulah yang jadi Yesus bilang, katakan, jangan kamu menghakimi karena apa? Karena kita nggak cakap, karena kita seringnya itu hanya melihat kesalahan. Ada yang bocor lagi ya. Mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Jadi hanya untuk mau ngetes Yesus saja. Tapi apa yang Tuhan lakukan waktu itu? Tuhan diam aja. Dan terakhir begitu dia disesak, apa yang dia katakan? Siapa dan kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Perkataan ini coba kita cermatin. Karena pengen bilang, kenapa kamu harus menghakimi orang lain sih? Apa bedanya antara kamu dengan dia? Apa bedanya antara kamu dengan perempuan ini? Kamu sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu sama-sama orang yang berdosa. Nah, kita semua itu kan sama-sama cakap ciptaan Tuhan. Kita sama-sama itu berdosa. Makanya kita semua dikeluarkan, dibuang dari Taman Eden. Kenapa? Kita sama-sama orang berdosa. Ya, kalau kita sama-sama orang berdosa, kenapa kita harus menghakimi orang lain? Memang kita lebih jago, lebih bagus dari orang lain begitu. Itu yang pengen Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, jadi sebetulnya nyindir Tuhan. Tuhan sebetulnya juga mungkin kayak juga, jengkel juga ya. Tapi akhirnya apa? Dalam cerita ini satu persatu mereka pergi, dimulai dari yang tua.
Kenapa yang tua? Ya karena yang tua pasti paling banyak dosanya lah. Pasti, karena dia lebih banyak hidupnya, waktu hidupnya lebih panjang, lebih tua, lebih banyak umurnya, pasti dia lebih banyak kesalahannya. Makanya mereka mundur satu persatu. Dan terakhir, Tuhan apa yang katakan kepada perempuan itu? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan kau ulangi lagi dosamu. Ya, orang tidak perlu bersusah payah menyadarkan orang lain sebelumnya membereskan dirinya sendiri. Makanya tadi saya katakan bahwa aku juga orang berdosa. Kenapa aku mesti harus menghakimi orang lain? Aku gak sempurna. Begitu. Kalau kita udah sempurna, saya silakan aja. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari berbagai apa yang alasan Yesus melarang itu yang kedua. Pertama karena kita agak cakap, yang kedua adalah apa? Bukan kekuasaan kita. Menghakimi bukan kekuasaan kita, karena apa? Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kita sama-sama orang berdosa. Kenapa kita masih harus menghakimi orang lain? Kenapa kita harus menjudgment mereka? Ya, emang kita gak pernah ngelakuin kesalahan. Pertanyaan kan berikutnya kan seperti itu. Ya, menghakimi merebut tugas Allah, karena yang berhak untuk menghakimi kita adalah Allah. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yakobus 4 ayat 12. Ya, sama-sama kita manusia berdosa. Kenapa kita mesti harus saling menghakimi? Ya, karena penghakiman selalu tidak relevan dengan apa yang dihakimi. Nah, Bapak yang terkasih, siapa yang cenderung untuk menghakimi? Orang yang cenderung mengukur orang lain dari dirinya sendiri. Ayat 3 tadi dikatakan bahwa apa? Mengapa engkau melihat selubab di mata saudaramu? Ya, orang yang memiliki balok di matanya atau memiliki kesalahan dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada sedikit cerita mengenai ilustrasi cerita untuk melengkapi renungan kita pada malam hari ini. Jadi ceritanya adalah seorang dosen yang dia lagi memberikan kuliah di depan mahasiswa-mahasiswinya, kemudian dia bercerita. Ceritanya adalah bahwa ada sepasang suami istri yang mereka rupanya sedang pergi berobat ke sebuah kota. Karena di tempat kota kecil mereka nggak ada dokter yang bisa mengobati penyakitnya. Jadi mereka pergilah ke kota, mereka menginap di sebuah hotel yang gede. Pada saat mereka menginap di hotel itu, ternyata hotel itu kebakaran hebat. Sehingga semua orang-orang pada lari ke atap hotel, karena biasanya kalau di hotel untuk penyelamatan itu yang dipakai untuk rescue kan di daerah atapnya untuk titik pertemuannya. Di sana memang ada helikopter rescue sedang menunggu. Ya, semua mereka pergi ke sono. Nah, pada saat kedua sepasang suami istri itu mereka nyampe ke atap, ternyata di helikopter itu hanya tersisa satu bangku yang tersisa. Ya, kemudian tanpa panjang lebar lagi, suaminya langsung melompat untuk mendapatkan bangku di helikopter itu. Setelah dia melompat, kemudian helikopter itu tidak lama ditutup pintunya dan helikopter terbang. Sebelum ditutup, kelihatan si istrinya hanya memandang suaminya yang sudah masuk ke helikopter itu, dan dia terdengar meneriakkan sebuah teriakan berkata kata-kata yang kepada suaminya. Nah, dosen bertanya kepada mahasiswanya, kira-kira kalau menurut kamu semua, apa yang diteriakkan si istri itu kepada suaminya? Banyak dari mahasiswa yang berteriak. Pasti mereka terutama apalagi yang perempuan-perempuan di mereka pasti berteriak, kau jahat, suami yang tidak bertanggung jawab, engkau egois, aku benci kamu. Ya, bahkan ada yang lebih sadis lagi mengatakan, terkutuklah engkau suamiku. Sekarang engkau bukan suamiku lagi, engkau jahat, engkau egois, dan lain sebagainya. Dosennya cuma tersenyum aja mendengar celotehan semua mahasiswa-mahasiswinya itu jawabannya itu. Tapi dia melihat bahwa ada satu mahasiswinya dia yang diam aja, acuh tak acuh kelihatannya. Kemudian dia dihampiri mahasiswa itu yang diam aja dan dia tanya mahasiswinya, kenapa? Kalau menurut kamu apa yang dikatakan oleh istri itu? Kenapa dari tadi engkau diam aja? Si mahasiswanya dengan tertunduk dia mengatakan, si istri itu pasti akan berkata, tolong jaga anak-anak kita. Si dosen terkejut. Kok kamu tahu? Karena jawabannya memang benar. Kok kamu tahu?
Emang kamu udah pernah dengar cerita ini? Enggak. Kenapa saya tahu? Karena itu jawaban yang dikatakan ibu saya pada saat terakhirnya dia. Karena ibu saya meninggal karena kanker, dan itu perkataan terakhir yang dia pada saat terakhir dia yang dia katakan kepada papiku, kepada ayahku. Tolong jaga anak-anak kita. Oke, baik, itu yang benar jawabannya si dosen itu berkata. Nah, ceritanya nggak berhenti sampai di situ, ceritanya berlanjut. Akhirnya seluruh hotel itu terbakar habis, termasuk si istrinya dia yang terbakar. Si suami itu akhirnya kembali ke kota asalnya, dan dia mulai merawat kedua buah hati mereka dengan baik tanpa dia menyinggung-nyinggung lagi persoalan mengenai masalah istrinya yang sudah meninggal terbakar di hotel itu. Waktu berganti waktu, tahun berganti tahun. Suatu ketika anaknya yang kecil, yang mereka sudah mulai beranjak dewasa, anaknya kecil waktu itu membersihkan kamar ayahnya. Di sana dia menemukan buku harian, buku catatan ayahnya. Dan dia dengan perlahan-lahan dia buka, sampai di suatu halaman dia tertegun melihat tulisan ayahnya di situ yang mengatakan, yang menceritakan tentang kejadian beberapa tahun yang lalu itu. Ternyata pada saat itu kedua orang tuanya lagi berobat ke kota karena apa? Karena ternyata si ibu CA kanker stadium lanjut, stadium terakhir, stadium 4. Dan rasanya udah nggak ada keputusan yang lain lagi. Di situ catatan si ayah mengatakan bahwa istriku, maafkan aku, betapa hatiku hancur untuk aku harus meninggalkan engkau. Tapi itu rasanya pilihan yang terbaik untuk kita semuanya, karena aku akan menjaga anak-anak hasil buah cinta kita. Ya, sampai di situ si anak tertegun. Oh, ternyata selama ini ceritanya seperti ini toh. Ya, jadi selama ini orang menghakimi ayahku, orang menghakimi mereka dengan berkata seperti itu ceritanya nggak benar. Ternyata cerita seperti ini. Dia balik, dia menghubungi kakak-kakaknya, dia mau ceritakan mengenai masalah pengalaman cerita yang ada di dalam diari itu. Mereka akhirnya mereka semua menghadap ke ayahnya dan mereka bersujud, mereka peluk ayahnya sampai nangis, mereka akhirnya berterima kasih. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu cerita ilustrasi, cerita yang untuk melengkapi renungan kita malam hari ini. Betapa sering kadang kita menghakimi seperti itu. Kita nggak tahu ujung pangkalnya, tapi kita langsung menjudge orang aja, menghakimi orang tanpa kita tahu latar belakangnya. Betapa sering itu. Makanya tadi saya katakan, kita coba berhenti sebentar untuk kita merenung sepanjang hari ini. Apakah aku melakukan melakukan penghakiman kepada sesamaku sepanjang hari ini? Berapa kali? Atau puji Tuhan kalau kita nggak pernah melakukannya. Karena kadang hal yang semacam itu kadang kita nggak sadar bahwa penghakiman yang kita lakukan, judgement yang kita lakukan, kata-kata yang pedas yang kita lontarkan semacam itu akan sangat melukai hati mereka. Orang-orang yang kadang dalam posisi yang mereka gak bisa membela diri, mereka lemah, mereka gak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi akhirnya kita judgement mereka semuanya. Nah, Bapak yang terkasih, bagaimana supaya kita tidak menghakimi? Introspeksi diri. Berpatokan pada firman Tuhan, mengapa engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Jadi sebelum kita melakukan penghakiman kepada orang lain sebagai kita judgement, ada baiknya kita mungkin merenung, iya, apa yang harus aku lakukan? Ya, adilkah aku kalau aku harus menghakimi dia? Adilkah aku kalau aku harus menjudgement mereka, judgement dia? Sedangkan aku sendiri orang yang gak sempurna, aku banyak kesalahan, kekurangan juga. Bapak Ibu terkasih, kadang tanpa sadar kita melakukan hal itu. Apalagi kalau coba kita bayangkan, apalagi kalau yang kita judgement atau kita hakimin adalah orang-orang yang lemah, yang katakan misalnya Mbak di rumah atau mungkin karyawan kita
yang dalam posisi mereka mungkin nggak bisa membela diri, nggak bisa apa. Mereka mau ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Ya, tahu apa yang mereka rasakan. Kalau misalnya kita menghardik atau misalnya kita marahin si OB kita atau cleaning service dan lain sebagainya, betapa hancur perasaan mereka. Tapi kadang kita enak aja kita merasa karena arogansi, karena ego kita. Kita merasa bahwa kita udah merasa sok, kita merasa bahwa kita udah jago kalau kita bisa kita bisa marahin mereka, kita bisa menghakimi mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertama introspeksi diri, kemudian yang kedua menyelesaikan dosa. Terlebih dahulu menyelesaikan dosa dengan cara total berdamai dengan Tuhan. Maka barulah dapat dalam artian secara ini kita ngomong, lu selesaiin dulu dong masalahmu. Kalau lu masalahmu udah beres, sok silakan. Lebih kasar lagi kalau kita bilang bahwa kalau lu sudah sempurna, sok silakan. Gitu. Ya, tapi rasanya kita sebagai orang lemah, kita selalu orang yang dalam artian kita selalu orang yang berdosa, kita selalu jatuh dalam dosa. Rasanya gak mungkin kita sempurna ya. Tapi dalam artian bahwa kita mesti harus selalu ingat, gak enak kalau kalau dihakimi ya makanya jangan menghakimi. Ya, karena ingat pesan Tuhan. Kalau kamu menghakimi, ingat loh, engkau akan juga dihakimi juga. Karena apa yang kamu pakai untuk ukuran, itu yang akan diukurkan kepada kita. Ya, Bapak yang terkasih, bagaimana menghakimi yang baik? Hakimi dengan adil dan kasih. Ingat, itu di Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi nggak perlu dengan istilahnya apa woro-woro. Tapi panggil dia dengan kita bawah 4 mata, kita omongin baik-baik. Kalau dia nggak mau, kita panggil saksi. Nggak mau lagi, kita panggil penatua atau kita panggil senior kita atau ngomonginlah ke romo dan segala macam. Ya, tapi akhirnya kalau tetap toh pada akhirnya bahwa dia itu ya udah lakukan dia sebagai seorang pemungut cukai. Itu yang dikatakan Tuhan di sana. Hakimi seperti kita ingin dihakimi. Ini kadang yang susah. Ini gampang ngomongnya, tapi susah untuk melakukan. Ya, tanda dalam artian kalau lu nggak mau dicubit karena dicubit itu sakit, lu jangan nyubit dong. Itu kan? Ini yang paling gampang. Ya, kalau lu nggak mau dimaki, lu jangan maki orang lah, begitu. Karena kadang saya pun juga kadang kalau dengan anak buah di kantor kadang juga begitu. Kadang kalau udah capek kadang keluarlah itu ngomel. Padahal setelah itu saya juga sadar ya. Kadang kalau meeting sama bos, saya pun diomeli, aku juga agak senang hati. Sakit juga sih kalau diomelin, apalagi diomelin depan orang. Padahal mungkin saya pikir padahal aku juga rasanya seperti ini ya kalau mereka aku omelin di depan orang lain. Ya, tapi kadang keegoan kita yang menutup semua itu. Karena kita merasa bahwa karena itu ada balok di mata kita sehingga gak kelihatan mengenai masalah, gak kelihatan kesalahan kita, gak kelihatan kekurangan kita, sehingga dengan enaknya aja kita ngomongin orang lain. Ya, Bapak yang terkasih, ini sebagai akhir dari pertemuan kita malam hari ini. Ini ceritanya adalah pada saat perang di Jepang, ya, pada saat sedang berkembang perang, mereka pada ngungsi. Ada seorang anak yang ngungsi dengan menggendong adiknya, dan kelihatan adiknya itu sudah meninggal. Tentara ada yang lihat gitu, tentara bilang, lu ngapain berat-berat digendong? Tinggal aja, itu akan memperberat, kalau menggendong dia akan memperberat langkahmu. Udah tinggalin aja, atau dia udah meninggal. Apa yang dia katakan? Dia nggak berat kok. Karena apa? Dia saudaraku. Betapa indahnya perkataan ini. Betapa dalamnya makna ini kalau kita bisa mengatakan bahwa dia gak berat karena dia saudaraku. Ya, jika dia jatuh, aku angkat dia. Jika ia capek, aku akan tolong dia. Jika ia lemah, aku akan kuatkan dia. Jika dia salah, aku maafkan. Jika seandainya saja semua meninggalkannya, akan aku bawa dia di atas pundakku. Sungguh, dia tidak berat karena ia saudaraku. Alangkah indahnya kalau kita bisa menerapkan semuanya ini
dengan mengatakan dia gak berat karena dia saudaraku. Karena semuanya itu, ini berdasarkan atas seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita, kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, dia gak memandang apapun. Kalau orang salah, dia akan tutupin semua kesalahannya. Ya, jadi dia gak berat kok, karena dia saudaraku. Kalau dia jatuh, aku angkat dia. Kalau dia capek, aku tolong. Ya, apapun, karena namanya saudara, gak ada yang berat. Ini semua sama kalau kita ingat, coba kalau kita ingat masa kecil kita bersama dengan kakak-kakak atau adik-adik kita. Ya, kadang filosofi yang diajarkan oleh orang tua kita adalah apa? Kalau kita sebagai anak yang paling gede, kadang kita harus boleh diajarkan untuk bertanggung jawab atas adik-adik kita. Untungnya saya itu anak paling kecil dari 12 bersaudara, saya paling kecil. Jadi tentunya saya diperhatikan, banyak saya menerima kebaikan, diperhatikan oleh kakak-kakakku. 11 orang semua memperhatikan saya. Makanya kadang saya jadi anak yang kolokan gitu. Pengennya menang sendiri aja, pengen enaknya aja sendiri. Tapi semua kakak-kakak kadang karena begitu kasihnya, begitu besar kasihnya kepada saya, jadi dia sudah paham, oh adiknya bungsu, adiknya paling kecil ini memang tapi aja begitu itu. Karena apa? Karena mungkin karena dimanja, jadi akhirnya seperti itu, jadi kolokan. Ya, tapi alangkah indahnya dunia ini kalau kita bisa mengatakan bahwa tidak berat kok. Karena apa? Dia saudaraku. Kita bisa saling melihat, kita bisa saling menolong, kita bisa saling mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang bisa saya katakan. Satu hal di sini, don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya saja, tapi lihatlah secara keseluruhannya. Jangan gampang kita untuk menilai orang, jangan gampang kita untuk menjudge atau menghakimi teman-teman atau orang lain tanpa kita tahu sebetulnya seperti apa sih. Karena kalau kita nggak mau dicubit karena sakit, ya kita jangan nyubit orang lah. Ya, seperti tadi, dia gak berat kok, karena dia adalah saudaraku. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, Putra, Yesus, amin. Selamat malam Bapak, Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Puji terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu. Terima kasih pada malam hari ini Kau izinkan kami semuanya berkumpul, meskipun hanya lewat online, tapi Kau izinkan kami semuanya berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, terima kasih karena Kau ingatkan kami pada malam hari ini untuk kami tidak begitu gampang untuk kami melakukan penghakiman terhadap saudara kami. Kau ingatkan kami bahwa kami semua ini adalah semua makhluk ciptaan-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami semua adalah orang yang tidak sempurna. Jika ingatkan kami sekali lagi, terima kasih karena berikan kami kesempatan. Kau ingatkan kami untuk kami selalu memandang saudara kami dengan penuh kasih. Dia tidak berat karena dia adalah saudaraku. Terima kasih Bapa, kiranya Kau selalu sertai kami, Kau berkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami bisa selalu mengamalkan kasih-Mu, menerapkan kasih-Mu dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena kami yakin dan percaya yang Kau Allah Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Boleh bertanya, Pak? Oh, silakan. Silakan, Ibu. Pak Gun. Ya. Bergosip itu juga menghakimi kan? Betul, Bu. Betul. Kalau dibilang kita ngomong gosip, kita ngomongin orang, itu biasanya cenderungnya yang diomongin adalah bukan baiknya, tapi kelemahannya dia. Ya. Lantas saya mau tanyakan, dia asik aja bergosip,
bicarakan orang, jelek-jelekan orang. Lantas setelah orang itu yang dia jelek-jelekan mengatakan, emang kamu siapa? Emang kamu suci? Yes. Kamu emang siapa? Kamu malaikat dari neraka. Ya. Dia bilang, oh saya memang itu benar apa yang saya katakan. Cuman memang kalau saya diminta bukti, saya nggak punya. Lantas kamu berani bicara itu? Bicarakan tentang semua itu. Kamu jelek-jelekan orang, lantas kamu sendiri tidak punya bukti yang bisa membenarkan omonganmu. Tapi dia tetap tidak mengatakan, dia tidak minta maaf atau tidak merasa bahwa dia bersalah. Dia tetap merasa bahwa apa semua yang dia katakan itu benar. Lantas, seandainya itu terjadi pada saya, saya tidak mau lagi ngomong dengan dia. Saya enggak anggap aja. Dia mulai itu setelah dia, kalau dia ada di depan saya, enggak saya tengok dia. Saya anggap dia angin aja. Ya berarti Ibu jadi ikut menghakimi dia dong. Saya ikut menghakimi dia. Iya. Saya sudah tanyakan sama dia. Dia tidak bisa, dia sendiri tidak bisa membuktikan kebenarannya. Ya. Kenapa? Konsepnya begini. Yang pertama dasarnya adalah kasih ya Bu ya. Ya. Jadi dalam artian kalau Ibu memandang bahwa dia gak benar karena dia menjelekkan segala macam, oke. Kenapa kita juga Enggak, Pak. Begini Pak Gun. Dia ngomong jelek tentang saya seandainya ya. Iya. Dia ngomong jelek tentang saya. Jadi saya tanyakan kepada dia. Ya. Kamu punya bukti? Enggak ada. Tidak ada. Jadi maksud saya kalau dia sendiri tidak punya bukti. Dan dia juga tidak minta maaf. Jadi sekarang karena dia tidak punya bukti, jadi saya bilang, kamu berani-beraninya kamu bercerita, berkata kepada semua orang, jelek-jelekan nama baik saya. Kalau saya tuntut kamu bagaimana? Ya. Ibu, coba Ibu lihat mungkin di sekitar Ibu ada salib. Ada? Ada salib, ada Yesus di sana kan Bu? Iya. Apa yang Yesus katakan saat terakhir kali? Ya. Apa yang Yesus katakan saat terakhir kali dia tergantung di salib? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita lihat Yesus, kurang apanya Yesus coba? Ya. Siapa yang mengkhianatin Yesus? Dia dikhianatin mulai dari orang biasa sampai orang terdekatnya dia, Petrus. Kurang apanya? Tapi Yesus pernah balas. Yesus pernah mengkucilkan Petrus. Bahkan Petrus diberi kunci kerajaan surga. Kurang apanya Petrus juga? Pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya. Kalau kita jadi Yesus, kita tidak salah. Yang diajarkan Yesus apa? Kalau yang ditanyakan, kalau ada orang salah, berapa kali aku harus mengampuni? Berapa kali, Bu? 7 kali 77 kali. Bayangin. Itu bisa dikatakan bahwa berapa kali pun dia salah, kalau dia menghadap kamu untuk meminta maaf, ampuni. Walaupun dia tidak minta maaf, Pak. Dia nggak minta maaf, ampuni. Dia hanya datang, dia hanya bicara aja seakan-akan tak ada yang terjadi. Ya iya. Nah, persoalannya karena memang dia punya hobi kali begitu. Iya. Nah, kalau Ibu bilang dia punya hobi seperti itu, pertama Ibu juga udah menjudge dia. Yang kedua, kalau udah tahu begitu lah ngapain? Dia enjoy ngapain? Ibu masih memendam sampahnya di Ibu terus. Sampah itu Ibu bawa kemana, digendong terus sampahnya.
Ibu tidur, ibu juga ingat, wah kurang ajar dia ya, ngata-ngatain gua. Ya, ibu lagi senang-senang sama suami, sama anak-anak, ingat lagi, kurang ajar lagi. Ketemu dia lagi, ingat lagi, Oh, enggak, kurang Pak. ajar. Enggak. Bukan maksud saya untuk mau melupakan dia punya perbuatan itu lama kali. Yes, memang ya. Jadi tidak bisa dengan sekejap kan? Ya. Ibu, setiap kali ibu misa, kan kita diajarkan ada salam damai tuh. Ya. Yes. Diingatkan kita untuk kita salam damai, diingatkan kita untuk memberikan sebelum kita mengajukan persembahan kita, kalau ada masalah selesaikan dulu masalahmu, baru lu lanjutin lagi, kan begitu sebetulnya. Jadi apa yang ada mengganjal kita, silakan diselesaikan dulu. Makanya dibelajarkan salam damai. Salam damai, kita ngomong ke kanan kiri salam damai semuanya. Supaya apa? Beres semuanya, baru gua menghadap Tuhan. Ya, Ibu, susah memang. Iya, tapi kita harus menuju ke sana. Karena apa? Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ya, belajar sama Yesus. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berat kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul, nah, itu dia, Pak. Maksud saya tidak mau tapi kita kan tetap memang mendoakan dia gitu. Yes, doakan. Kalau udah kita bisa tetap mendoakan dia, tapi untuk mau gimana lagi dengan dia tidak mau gitu. Kenapa? Karena maksudnya nanti besok kamu bagaimana lagi, kamu gitukan lagi gitu. Bukan hak kita untuk menghakimi dia, bukan hak kita untuk kita menjudge dia. Ingat Yesus, itu udah contoh yang paling gampang. Yesus berapa kali sih dia diludahin, jalan salibnya dia sampai ke Golgota, betapa beratnya gitu loh. Iya. Apalagi kalau lihat di Bunda Maria. Ya. Kalau kita rasakan Bunda Maria, 7 duka Maria, apa yang dia rasakan Bunda? Dia ngelihat anaknya yang dia tahu bahwa anaknya gak salah, tapi begitu penderitanya dia. Iya, benar. Ya, kita dituntut untuk kita ke situ karena kita ngomong bahwa kita kan anak-anak Yesus kan, kita anak-anak Bapa kan. Karena kalau kita berdoa ngomongnya apa? Bapa kami yang ada di surga. Berarti kita ngomong, anakmu kok mengundang Bapa kok, Bapa kami yang di surga kok. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti Bapamu kudus adanya. Susah memang, yes, tapi kita harus mencobanya ke sono. Makanya ngomong, tambahkan iman kami. Dasarnya adalah kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kuduslah selamanya. Bu Wiwi masih pintar nyanyi kasih nanti, ya. Karena Pak. itulah itu gunanya kita. Tapi terima kasih Ibu, karena Ibu mau men-sharingkan di sini. Itulah gunanya kenapa kita berkomunitas seperti ini. Kita bisa berbagi, kita bisa bertumbuh bersama, ya. Daripada iya, Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Sharingin supaya bebannya jadi sampahnya jangan dibawa kemana-mana, Bu, tinggalin aja. Orang yang dia juga udah nggak mikirin, kenapa Ibu yang masih mikirin terus, tidur nyenyak, udah tidur, nanti malam berdoa sama Tuhan, lapaskan pengampunan, sudah selesai, beres gitu. Ya Bu. Iya Pak Gun. Maya, terima kasih. Malam Tuhan Yesus memberkati. Monggo Bu Bibi kalau mau nyanyi kasih. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih untuk Bapak Gunawan yang sudah memberikan pewartaannya luar biasa. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hakimi dengan adil dan kasih, dan hakimi seperti kita ingin dihakimi. Dan terima kasih juga Bu Maya atas sharingnya yang luar biasa, menguatkan kita bahwa memang kita membutuhkan
Tuhan untuk bisa menyelesaikan perkara kita. Buat kita tidak mampu, tapi buat Tuhan pasti Tuhan memampukan kita. Betul. Sip. Amin. Ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita memberikan persembahan kasih kepada PDPKK agar tetap dapat melayani. Mohon maaf nih, lagunya tidak dipersiapkan untuk lagu kasih, Pak, tapi lagunya adalah lagu untuk pertumbuhan, yaitu Tangan Tuhan yang Merenda. Tangan Tuhan merenda karena kasih-Nya begitu besar pada kita. Ada pertumbuhan bersama. Apakah Bu Febi ada pengumuman, Bu Febi?
Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Wiwi yang pada malam hari ini telah memimpin pujian penyembahan yang sungguh luar biasa, dahsyat Mbak Wiwi. Ya, kita semua merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan kasih-Nya. Terima kasih juga untuk Bapak Gunawan yang pada malam hari ini telah menyampaikan sebagian firman Tuhan. Kita semua diingatkan ya, dan kita juga disadarkan ya, kita semua mendapat kekuatan ya, bahwa kita tidak boleh menghakimi kalau kita tidak mau dihakimi ya, seperti itu. Memang mudah mengatakan, kamu tahu nggak itu nyakitin aku. Sebetulnya itu juga harusnya dipikirkan sebelum mengucapkan itu ya. Jadi jangan coba untuk saling menyakiti. Jadi jangan mencubit, kalau kita dicubit sakit, jangan kita mencubit. Jadi kalau menyakiti itu sakit, menyakiti, ya kita juga jangan menyakiti. Seperti itu. Semoga Pak Gunawan sehat selalu, diberkati pewartaannya, pelayanannya, langkah-langkahnya, senantiasa selalu berlimpah berkat bersama keluarganya. Berbahagia selalu Pak Gunawan. Terima kasih juga untuk Bu Maya pada malam hari ini yang telah membagikan sharingnya. Buat Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, dipersilakan. Sekali lagi kami dari PDKK Kalpari mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan terus mencari Tuhan supaya kita merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Baik Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi PD Online pada tanggal 23 pada hari yang sama dan waktu yang sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu Mbak Wiwi. Oke, untuk foto, mari kita open cam dulu semua. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, senyum dulu semua. Sekali lagi, senyum. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktunya, telah berdoa bersama di PD bersama PD Kalvari. Mari kita tutup PD hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu atas pujian dan penyembahan kepadamu dan telah menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan atas pewartaan yang telah disampaikan oleh Bapak Gunawan, bahwa kita jangan menghakimi. Hakimilah sesama kita dengan kasih. Dan terima kasih Tuhan atas sharing dari saudara kami, Ibu Maya. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati pelayanan dari Bapak Gunawan, berkatilah pekerjaannya, keluarganya. Dan juga Tuhan, kami mohon berkatilah kami satu persatu. Dan kami sekarang akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu yang melimpah dalam kami dan keluarga kami. Demikian doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadirannya kasih. dan sebagai Selamat pekerja malam, Kristus, Bapak mari Ibu. kita tutup dengan lagu bahwa kita menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita walaupun berbagai berat, tapi Tuhan berkata, bahwa hidup yang menjaga itu dan beban itu adalah dengan lama ku cari-cari kata hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja
layani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sebarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai oleh-Nya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sebarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai oleh-Nya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sebarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai oleh-Nya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agun, terima Ya, kasih Pak sama-sama. Nir, Terima kasih. Terima kasih Tante semuanya. Pamit dulu ya. Rosa, Bu Terima Meli. kasih.